Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di mushola sekolah tahfiz Cendekia Adabi ini dalam rangka kajian akidah yang kita rujuk kitab Ushul Shalasah, melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, yakni masih pada ma'rifatullah. 3 landasan utama, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan ma'rifatul dinul Islam. Pembahasan ma'rifatullah kali ini terkait dengan doa dan khauf. Doa dan khauf, rasa takut. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah telah berfirman surat Al-Mu'minun, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa yang menyembah ilah, ya, ilah ini sembahan yang diibadahi, tapi ilahan akhor, ya, konteksnya selain Allah, sembahan selain Allah. Umayyadu ma'allahi ilahan akhor, ya, menyembah Allah, menyembah selain Allah, juga menyembah Allah. Ini 2 ini. Orang itu syirik berarti. Allah disembah, selain Allah juga disembah. Padahal jelas tidak ada dalil baginya tentang itu.
fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Maka nanti orang itu akan berurusan hisab di hadapan atau di sisi Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Jadi alhamdulillah ayat ini ya menjadi dalil orang yang berdoa, syirkud doa. Nah, ini kaitannya kajian syirik, mempersekutukan Allah dalam bentuk aktivitasnya apa? Berdoa. Jadi ada orang yang mensyirikkan Allah itu dalam hal permintaan atau berdoa, permohonan. Kan ada orang yang menyembah selain Allah dalam konteks ya ketaatan, mengibadahi. Tapi ayat ini menjelaskan ada orang yang meminta. Nah, berdoa itu kan memohon, meminta kepada selain Allah. Nah, ini. Dia kemudian ditetapkan menjadi orang musyrik. Nah, berarti ini orang Islam yang beribadah dalam bentuk doa kepada selain Allah, sehingga disebut musyrik atau mempersekutukan Allah. Sehingga kemudian dihukumi kafir dan la yuflihul kafirun, tidak akan pernah beruntung. Alhamdulillah burhan ya, di sini ada burhana lahu, bermakna apa? Dalil yang menunjukkan kebenaran tanpa ada kesamaran. Burhan itu bermakna terang, benderang, kebenaran itu tidak ada yang menutupi, ya tidak ada samar-samarnya. Maka disebut burhan. Burhan ini lebih kuat kedudukannya dari hujah. Orang berhujah, berargumentasi. Nah, di sini Allah menggunakan kata burhan yang lebih kuat, terang benderangnya itu daripada hujah. La burhana lahu bi, sama sekali tidak mempunyai dalil dan hujah atas peribadatan tersebut yang dilakukan, menyembah selain Allah tadi, berdoa menyembahnya itu, meminta kepada selain Allah itu, enggak ada. Di sini tidak ada hujahnya, lebih dari itu burhannya terang. Maka tidak mungkin seseorang yang berdoa kepada yang lain selain Allah itu mempunyai burhan, enggak mungkin. Yang mana celaan ditujukan kepada orang tersebut karena mustahil adanya burhan bagi ibadah kepada Tuhan yang lain di samping ibadah kepada Allah. La burhana lahu bih. Jadi seseorang yang berdoa ya, menyembah ya kepada Allah ini memiliki burhan gitu. Argumen burhan yang kuat. Penyesuaian terhadap kondisi pada saat itu artinya sifat tersebut disesuaikan dengan kondisi mereka pada saat itu, yakni saat berdoa kepada yang
lain selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki burhan. Yang memiliki burhan jelas yang berdoa kepada Allah. Yang tidak berdoa kepada Allah tidak memiliki burhan. Hadirin Allah, doa dalam hadis dikatakan ad-du'a mukhul. Mukhul ini apa artinya? Otak, ya. Ada mukhul ibadah, ada huwal ibadah, ya. Alhamdulillah, kalau disatukan, ya, inti ibadah artinya doa. Doa artinya inti ibadah. Maka dalam kajian akidah, seseorang yang kuat kokoh akidahnya, dia akan yakin, apa? Memiliki keyakinan doanya apa? Diijabah. Tentu saja orang alim, orang yang paham hukum bagaimana syarat-syarat doanya terkabul. Maka kemudian dia memanjatkan doa itu dengan keyakinan yang kuat, makbul. Dengan keyakinan yang kokoh, Allah akan mengabulkan doanya. Coba ditanya, siapa di antara kita yang mampu menjawab, memastikan bahwa doanya pasti makbul? Siapa? Senyum habis ini. Senyum apa? Padahal kekuatan orang beriman, orang yang berakidah, yang lurus, yang kokoh, senjatanya ini. Hadis lain, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya. Kita paham ya, senjata adalah alat yang kita gunakan untuk berperang misalnya, untuk melindungi, ya, menangkal serangan, dan sekaligus memenangkan. Berarti kalau kita ingin sukses, kita pakai senjata itu berupa doa itu. Nah, doa muhul ibadah, doa huwal ibadah, doa silahul mukmin. Ini guru-guru PA ini, guru-guru agama ini, bagaimana menggambarkan seseorang yang memiliki akidah yang kuat? Gimana itu? Mendeskripsikannya itu. Orang ini kuat betul akidahnya. Atau kalau sebagai guru, murid yang A, yang B ini bagus nih, akidahnya kokoh. Ya. Dikasih kaos pilkada enggak. Kasih apa? Habisan amplop serangan Fajar enggak. Ya. Suruh jadi sales leasing enggak. Iya. Riba, ya. Orang yang memiliki akidah yang kuat bagaimana bisa terpancar, bagaimana? Boleh santri, boleh orang lain. Berat ya, karena keimanannya akan terus diuji.
Buktinya kuat itu kalau lulus ujian harta. Sanggup dia makan seadanya, warok misalnya, hati-hati. Sanggup dia kerja gajinya kecil demi menyelamatkan akidah. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan ternyata haram, ternyata subhat tapi menggiurkan, misalnya kan. Coba beri kurir narkoba. Wah, kan? Berapa sekali nganter? Iya kan? Besar gajinya kan? Wong pelatih anjing sama pengasuh pondok kan beda jauh kan? 1.500.000 dan 4 juta tuh habisannya. Habis feel ya kan? Ya enak melatih anjing kan? Bagaimana najisnya anjing itu lupa deh. Coba beri contoh. Abirisnya beberapa hari yang lalu mau mendownload bagaimana orang berpenampilan sopan, apa namanya itu? Eksperimen sosial apa? Uang dijatuhkan kepada seorang wanita yang kelihatannya sopan penampilannya oleh yang menguji itu. Kemudian uang itu diberitahukan, ada uang mbak, jatuh mbak uang ini. Dia ambil uang itu, padahal bukan uang dia, sengaja diuji. Satunya lagi seorang pemuda yang bertato, bergiwang, beranting-anting, mereman lah penampilannya. Dijatuhkan uang itu, tidak diambilnya, dia kemudian menolak, bahkan disuruh, ini uangmu, nggak apa-apa ambil aja. Tidak mau dia, tetap tidak mau dengan alasan bukan uangnya, memang bukan uang. Itu kaitannya apa? Kejujuran lah ya. Jadi belum pada akidah yang lebih mendalam juga. Yang hanya dia dan Allah saja yang tahu. Wah ini. Maka keimanan seseorang, akidah seseorang lurus, kuat bila sendiri biasanya. Lebih terbukti kalau dia sendirian. Ya kan? Bila rame-rame mampu dia berpenampilan, mampu menunjukkan alim, warok, zuhud, hati-hati. Tapi ketika sendirian hanya dia dengan Allah, kemudian baru dia guncang keimanannya. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dan Maha melihat. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita bagaimana itu? Dari stres yang satu ke stres yang lain, dari masalah yang satu ke masalah yang lain, susul menyusul, bahkan lebih banyak masalahnya daripada solusi. Ada solusi, tidak ada solusi. Agama ini ya tetap harus kita jalankan. Iltizam, berpegang teguh kepada syariat ini. Misalnya ada orang larang-larang bunga bank riba, larang-larang apa? Enggak ngasih solusinya. Agama tetap disampaikan. Solusinya apa? Pertama, bertakwa kepada Allah, tinggalkan dosa riba, kemudian hijrah. Ya, mengikuti tata cara menjemput rezeki dengan benar, berikhtiar, bertawakal, berdoa, bertawakal kepada Allah. Tidak gampang. Ujian akidah ini sering digambarkan keimanan seseorang semakin tinggi, semakin besar,
angin badai menerpa. Semakin tambah semester kuliahnya, semakin tambah umurnya, semakin bertambah berat. Ya, ujian demi ujian, sampai pada akhirnya seseorang itu ditakdirkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, barulah ujiannya berakhir, baru selesai. Hingga pertanyaannya, apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal-amal apa yang telah dilakukan selama kehidupan di dunia ini? Boleh kita tidak memiliki atau kehilangan segalanya, tapi kita tidak mungkin sanggup atau mampu kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan keyakinan yang kokoh menghujam ke dalam hati setiap pribadi mukmin pasti akan melahirkan mutmainnah, ketenangan. Apapun masalahnya, dia kemudian bisa yakin kokoh dengan pertolongan Allah. Apalagi dia kemudian berdoa, apalagi dia kemudian berikhtiar. Maka kita jumpai orang Islam tidak mungkin, kalau akidahnya benar, bunuh diri. Dan itu kemudian terjadi pada orang-orang ateis, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama Islam sangat mudah mengakhiri hidupnya, sangat mudah bunuh diri. Alhamdulillah kita sebagai orang yang beriman, orang yang dipilih Allah mendapatkan hidayah Islam, kuat, kokoh, apapun masalahnya tetap dihadapi. Ridho bil qada, ridho dengan ketetapan Allah. Termasuk bisa jadi pemberian Allah yang sedikit, wa qanaatu bil qalil. Itu bagian daripada muara takwa, ya. Al khaufu bil jalil, kita takut kepada Allah. Sering kemudian ujian-ujian itu bisa dihadapi, diantaranya keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan. Atau kalau ujian itu berupa godaan-godaan yang akan menjerumuskan kepada kemaksiatan, ma'azallah. Saya takut kepada Allah yang akhirnya menyelamatkan hidupnya, yang akhirnya membuat dia sukses, lulus dalam menjalani kehidupan atau ujian-ujian kehidupan di dunia ini. Doa sebagai ibadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan huwa sebagai dhamir munfasil yang menunjukkan penegasan. Ya, berdoanya kita itu mungkin terkabul, mungkin tidak, tapi aktivitas doanya sudah bernilai ibadah. Coba kita bagaimana mempraktekkan doa yang khusyuk, berat. Ya, sekiranya kita sedikit saja sadar, ya, dengan kesadaran itu pastilah akan membuat ragu, ya. Manakala kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, banyak kali mintaku ini kepada Allah, banyak kali harapan permintaanku kepada Allah, kemudian dia ingat, ya,
masih banyak hak-hak Allah yang belum kita tunaikan. Masih banyak maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Lalu apakah pantas? Santri, diam. Apakah pantas orang yang menyakiti Allah begitu, hamba yang menyakiti Rabb-nya terus meminta? Cobalah sedikit kita renungkan. Antum umpamanya, walaupun tidak bisa disamakan, Allah itu seperti majikan, kita sebagai karyawan bawahannya. Mana mungkin mulut kita mampu mengusulkan permintaan kepada atasan kita kalau kerjaan kita selalu salah, kerjaan kita nggak beres, ya, tidak ada prestasi kok minta bonus misalnya. Bahkan salah, karena kita tadi samakan permisalkan dengan dosa, ya, perintah Allah kita abaikan, ya, itu sama dengan kita berbuat kesalahan dalam pekerjaan, ya, maka tidak mungkin, ya, sedikit saja kepekaan itu tidak mungkin dia merasa percaya diri, dia merasa yakin doanya terkabul kalau dia ingat betapa banyak maksiat yang dia kerjakan, kalau dia ingat betapa hak-hak Allah belum ditunaikan. Bagaimana pegawai tadi tidak akan mungkin dia berani meminta macam-macam, bahkan bisa jadi pegawai itu dikurangi pekerjaannya itu, jabatannya dikurangi, atau bahkan dia takut terancam akan dimutasi kalau pegawai, bahkan ekstrimnya lagi bisa dikeluarkan karena membuat kesalahan yang fatal. Lalu bagaimana kalau itu terjadi pada kita sebagai hamba? Allah Subhanahu wa taala kemudian membuang kita. Maka tadi itu apa? Semua boleh kita tidak punya asal kita tidak kehilangan Allah. Asal kita tidak dibuang oleh Allah. Asal kita tidak diabaikan, ya, diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, kita tidak tahu bagaimana kedudukan kita, ya, di hadapan Allah. Apakah kita ini orang-orang yang mukhlis lahuddin, berdakwah ini termasuk orang-orang yang ikhlas, apalagi muhsin, selalu berbuat yang terbaik, ihsan, Nabi ihsan, yang terbaik di hadapan Allah. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang mencari makan dengan agama ini. Kita termasuk orang-orang yang atas nama Allah kita menjual agama ini, kita mencari penghidupan ini. Kita mengerikan di hadapan Allah. Hati kita itu bila dihisab, benar kamu orang yang ikhlas, benar kamu orang yang muhsin, benar kamu orang yang mukmin. Kita tidak tahu apakah keimanan, ya, keikhlasan kita itu betul-betul diterima oleh Allah atau diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Kita hanya bisa berhusnuzon, kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa berikhtiar, berusaha menunjukkan, ya, berusaha mewujudkan keimanan itu. Oleh karenanya sebagai seorang mukmin, ya, tidak ada sedikit ruang pun, ya, untuk bangga diri, untuk kibar, untuk sombong. Nah, ini sekaligus, ya, akidah, kemudian juga menjadi pondasi apa? Tazkiyatun nafas. Sekolah kita ini, ya, pelabisan atau bibir, kok nggak ada pelajarannya, ada ujiannya, ada taklimnya, dan itu bagus sekali bila tidak ada pelajaran sudah paham, ya, tidak harus pelajaran tertulis di jadwal tapi dia paham bahwa tarbiyah, ya, harus diawali dengan ta'dib, ya, penanaman adab, penanaman adab dimulai dengan tazkiyah, pensucian jiwa. Hadirin Allah, seluruh aktivitas yang kita lakukan semata-mata didasari mencari keridhaan Allah. Silakan bermuhasabah, ya.
tanyakan kepada diri sendiri, muhasabah qoblal amal, muhasabah indal amal, muhasabah ba'dal amal. Ini harus, ya. Apakah saya melakukan ini karena Allah? Dan ketika melakukan, apakah dipuji oleh manusia atau dilihat oleh manusia atau tidak ketika beramal? Dan kita harus juga bermuhasabah setelah amal itu berlalu, tetapkah kita ikhlas mengharap wajah Allah atau sudah berubah, mengungkit-ungkit berubah, ya, menghitung-hitung, ya, membangga-banggakan amal kita. Alhamdulillah. Dari uraian tadi, ya, tergambar seorang mukmin yang kokoh akidahnya, yakin doanya terkabul. Sebelumnya dia memahami syarat-syarat terkabulnya doa. Sebelumnya dia mengilmui bagaimana Allah mau mengabulkan doa itu bila terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian alhamdulillah, doa, ada doa ibadah, ada doa masalah. Masalah ini maknanya permintaan. Dalam kitab Usul Salasa ini dijabarkan bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meraih manfaat dan menolak mudarat. Nah ini. Kaitannya tadi, orang yang berdoa kepada selain Allah kan dua. Kalau manfaat mungkin dia minta kaya, mungkin dia minta usahanya lancar, mungkin dia minta kesehatan, mungkin hajat-hajat kebaikan yang lain. Itu meminta manfaat. Yang kedua, tolak balak, sering kita sebut mudarat, membawa jimat, membawa benda-benda keramat atau penangkal-penangkal. Itu maksudnya supaya terhindar dari mudarat. Ya, jadi doa masalah itu tercakup dua tadi, meminta manfaat dan menolak mudarat. Kedua jenis doa ini bernilai ibadah, ya, kepada Allah. Kita mendapati doa-doa ya dua itu muaranya, ya, meminta sesuatu kebaikan, manfaat, dan juga terhindar dari mudarat. Maka barang siapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meraih manfaat dan menolak mudarat yang merupakan pelaksanaan dari perintah Allah, berarti telah menggabungkan doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Adapun hadis yang disebutkan oleh penulis ad-du'a muhul ibadah, bahwa doa itu intinya ibadah, atau muhul ini maknanya secara lugawi otak, ya, inti atau sesuatu yang membuat berdiri hidup, ya. Manusia ini kalau otaknya agak jalan, ya, mati itu. Maknanya apa? Ghairu ma'qul atau majnun, gila, saraf, ya. Maka otaknya harus normal, intelijensinya harus cukup, tidak kurang, idiot. Maka kalau kita, ya, tidak berdoa, nah ini, ya, pertanyaannya, kenapa kita tidak berdoa atau meninggalkan ibadah doa ini? Berarti kita meninggalkan inti ibadah. Berarti kita seperti tidak punya otak, ya. Cobalah, apa saja yang bisa kita lakukan. Kita suruh diajarkan apa? La haula wala quwata illa billah. Apalagi guru ini pengen merubah santrinya menjadi berakhlak mulia. Aduh, berat. Merubah diri saja berat, apalagi merubah orang. Maka tidak mungkin apapun yang bisa kita lakukan itu tidak berdiri sendiri atas kemampuan diri kita, melainkan pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya itu terus ada, maka diantaranya kita memohon diberikan hidayah secara istiqomah terus. Hidayah itu sebabnya apa? Hidayah itu bisa berhenti, ya. Banyak orang murtad, banyak dulu orang aktivis, pejuang Islam, ya, aktif berdakwah, tapi kemudian apa? Di hari-hari terakhir atau sekarang ini futur, nggak semangat lagi. Sekarang ini dia kendur, ya,
Dia kemudian menjadi orang biasa, udah bosen capek berdakwah, bosen ngurusin santri, bosen hal-hal lain dalam hal kebaikan, akhirnya apa, hidayah semakin jauh dari dirinya. Oleh karena itu, ya, zikir pagi petang, zikir setelah sholat itu para santri di sana terkandung doa-doa, ya, tidak boleh antum remehkan. Ya, paham gak paham maknanya, diperintahkan oleh sekolah lazimi, ya, istiqomah membaca. Apalagi kalau mampu untuk kemudian menghayati, ya, isi kandungannya dan menyatu menjadi kepribadian seorang santri, kepribadian muslimah pezikir yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ini bagaimana perpaduan antara pikir dan zikir. Nah, bagaimana otaknya diisi ilmu, hati kolbunya hidup ingat kepada Allah. Setiap bertambah ilmu selalu kemudian bertambah iman. Setiap bertambah wawasan bertambah bagaimana dia ma'rifatullah. Ya, dulu kita bahas tujuan ilmu, tujuan belajar, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Para santri, antum sudah benar, ya, sekolahnya sudah benar. Sekolahnya sangat padat, terutama pengejawantahan amaliyah yaumiyah. Ya, Abi Ihsan, capek ya, nggak bisa napas. Baru ini sholat duha, baru ini zikir pagi. Selesai zikir pagi, ruqyah pula, scan. Ya, tambah lagi pelajaran, mengingat Allah lagi kan, zikir, menuntut ilmu. Tambah lagi murojaah, tilawah, zikir lagi, zikir akbar, baca Quran lagi, sholat, habis itu zikir lagi, terus begitu sampai kemudian zikir sore, ya, pulang. Seperti itu pun Abi Ihsan, ya, sudah kita lazimi rutinkan, masih aja ada belok-belok. Bagaimana kalau itu kita hilangkan? Semakin jauh santri ini, ya, dari kondisi stabil keimanannya ini. Wah, terlalu guncang, ya. Guru-gurunya juga harus paham, ya, sudah seperti ini SOP-nya, ya, amaliyah yaumiyahnya sepadat itu. Belum lagi tambah tausiah ultum, tambah lagi, ya, taklim, gabungan, ya, semua sudah kita upayakan. Oleh karenanya kita, ya, harus terus memohon hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Terus kita ikhtiarkan, terus kita upayakan untuk mendapatkan hidayah sampai hatta zurtumul maqabir, sampai meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian beliau, ya, pengarang melanjutkan pembahasan, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, hina-dina. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang
beriman. Umumnya gimana manusia? Manusia ini kalau sering diminta suka apa benci? Suka diminta ini suka apa benci manusia? Seneng apa enggak? Pasti manusia tidak suka, ya. Tapi kemudian berbeda dengan Allah. Allah ini malah murka kalau tidak dimintai. Berarti kalau kita tidak berdoa, kita dikategorikan apa? Sombong, tidak butuh kepada Allah. Dan kondisi seperti itu termasuk juga musibah yang Allah turunkan, termasuk juga apa? Kekuatan Allah ditunjukkan melalui apa? Petir, ya. Coba ada sekarang yang nantangin petir, coba. Kalau ada petir, siapa orang paling preman, orang paling kebal, orang paling hebat? Silahkan. Hujan petir keluar dari rumah nantangin. Kita mau lihat seberapa dia punya mental berani. Ya. Itu juga sebagian penjelasan para ulama, Allah menunjukkan kekuatan, kemahakuasaannya supaya manusia itu mau kembali, ya, inabah, kembali bertobat kepada Allah, kembali ingat kepada Allah seluruh musibah yang ada itu. Pada akhirnya begitulah cara Allah menarik kembali hamba-hambanya yang lalai, hamba-hambanya yang menyimpang supaya kembali kepada jalan yang benar. Wasyari'u ila maghfiratum mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa, ya, dipastikan kondisi bertakwa ini terwujud kalau alim. Kalau apa? Alim. Gak bisa orang bertakwa tanpa ilmu. Bagaimana caranya? Wong takwanya gak tahu. Bagaimana mungkin dia bisa mewujudkan takwanya? Sesuatu yang dia tidak ilmui, mustahil, ya. Maka orang yang berilmu, ya, nih balik lagi, termasuk orang yang kuat akidahnya ya karena ilmunya, ya, yang menyebabkan dia memiliki akidah yang kuat, siqoh, ya. Maka indahnya ilmu, ya. Betapa indahnya ilmu, dia lebih baik dari emas dan perak, lebih indah dari para wanita yang cantik nih Habibil, dan lebih baik dari kekuasaan. Lazatal ilmi, coba, apakah Habib Sobirin lebih senang, ya, memandang mahasiswa di kampus daripada hadir di majelis ilmu ini? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang, milih mana Habib Sobirin, ya? Habib Izan ini Gen Z jalur taubat. Ada Gen Z yang melawan arus, ya, menjadi pengecualian, ya. Itu Gen Z-nya melawan umumnya Gen Z, harus kuat, bukan generasi rebahan. Idin, apa guna hidupmu Din? Buktikan, ya. Beri nyawa Allah itu apa gunanya, ya? Manfaatnya untuk dunia apa? Sesama manusia, ya, hablum minan nas. Manfaatnya untuk akhirat apa? Manfaat memberikan apa? Kontribusi kepada agama. Jelas. Itu prinsip idealisme hidup, ya. Khairun nas anfa'ul linnas. Jelas. Kalau tidak ada guna-gunanya itu yang mending mati. Nambah umur cuma nambah dosa. Yang hatinya berkecamuk, meninggalkan maksiat berat, ya, menjalankan ketaatan berat, ya, bulat hatilah, itulah hati yang marid, kondisi jiwa yang sakit. Kalau jiwa mutmainnah, dia semangat ibadah, ya. Jiwa kebanyakan itu jiwa yang sakit. Nah, sakit ya harus berobat, ya, harus dicegah. Obatnya, makanannya ilmu. Maka orang yang bahagia dengan ilmu cukup, ya. Bahagia, yang lain-lain itu rendah.
Harta apa harta itu? Harta, kedudukan, jabatan, ya. Itu apa? Anugerah, kaya itu. Tapi ilmu kemuliaan. Nah, siapa yang mengejar kemuliaan berarti benar hidupnya. Jadi apa yang Allah perintahkan itu yang dipikirkan. Tidak memikirkan yang sudah Allah jamin. Ya, apa yang sudah menjadi jaminan Allah tidak perlu dipikirkan, tapi yang harus kita pikirkan apa yang Allah perintahkan. Sebanyak mungkin yang bisa diperbanyak sunnah. Tentu muslim minimalis, zona aman, tidak lagi membahas ibadah yang wajib, ya. Kalau muslim aktivis ya pikirannya pengembangan, ya, penambahan, ya, peningkatan, enggak hanya yang standar minimal. Ini alhamdulillah perkataan beliau tadi penulis ini menjadi dalil dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala menamakan doa sebagai ibadah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk nar jahanam dalam keadaan hina-hina. Sebagai apa? Balasan terhadap apa? Kesombongan mereka, ya. Jangan dihindari betul. Dalam hadis itu apa? Tidak akan masuk surga. Layak dulu nal jannah miskola dzarratin min kibar. Kalau ada di hatinya sebiji sawi pun rasa sombong, ya. Bila bisa mungkin yang baru, ya, harus dibedakan. Memotivasi, memberikan dobrakan yang sangat radikal itu bukan berarti ketika memberi contoh itu pamer, bukan, ya. Dalam konteks menunjukkan bisa loh seperti ini, ya, membagi waktu seperti ini bisa. Tidak bermakna dia mau pamer, ya. Karena ini konteksnya apa? Wilayah pengembangan, pembinaan, ya. Nggak ada hubungan itu tahu-tahu menunjukkan prestasi, ya pamer. Kalau untuk memotivasi dengan kata-kata, ya, himbauan, bahkan mungkin omongan yang sangat mendasar seperti menyakitkan yang sesakit-sakit sampai ke tulang, ya, sampai ke laut, ya, yang paling dalam. Itu upaya untuk taghyir, mengadakan perubahan namanya juga apa? Usaha merubah. Berhasil atau tidak namanya tugas, ya, namanya apa? Ikhtiar. Itu bagian daripada apa? Ijtihad, metode, ya. Benar berhasil atau ternyata gagal, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa? Proses, tidak melihat semuanya dari hasilnya. Proses upaya-upaya yang maksimal yang diharapkan. Hadirin Allah. Kemudian wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nanti dikaitkan, ya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang beriman. Ini kaitannya doa, kemudian juga berhubungan dengan khauf. Tadi di awal disampaikan, ini sudah masuk pada pembahasan khauf, takut. Kenapa orang berbuat dosa? Ya karena tidak takut. Kenapa orang kemudian maksiat? Ya tidak takut, ya. Kenapa orang beribadah kepada Allah? Dia takut azab Allah amat pedih, ya. Dia takut siksa neraka, azab, ya. Maka takut yang benar ini memang harus kita miliki, ya. Takut yang positif, ya. Maka pembahasan takut ini yang pertama ulama membagi ada khauf tabi'i, ya. Khauf tabi'i, takut yang alami, ya.
Ini tabiat manusia ya semua normal gitu ya. Takut binatang buas, takut ular yang berbisa, takut dari ketinggian jatuh ya. Hal-hal yang atau takut musuh ya. Dia punya musuh diperangi. Nah, nanti takut ada bom, rudal. Nah, ini takut yang tabii ya, memang tabiat manusia. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqabu. Karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Ini dikaitkan dengan kisah Nabi Musa yang memiliki rasa takut ya, dan itu manusiawi. Kemudian yang kedua ada takut sirri ya. Khauf sirri, takut terhadap sesuatu yang gaib, yaitu perasaan takut kepada selain Allah ya, gaib. Misalnya ini terjadi kepada orang-orang musyrik ya, takut kepada berhala. Takut dia kalau dia nggak ngasih sesembahan, takut juga dia nanti kena bala gitu. Makanya dia memberikan sesaji begitu. Makanya dia memberikan melarung kepala kerbau ke laut. Dia takut nanti panennya gagal, nelayannya nggak dapat ikan, atau buminya gempa misalnya. Dia takut juga seperti itu karena dia memposisikan ya sesembahan selain Allah itu sama dengan Allah ya. Dia takut seperti itu. Inna qula illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Bahkan sampai menimpakan mudarat seperti itu. Mereka takut. Maka tergambar oleh mereka Tuhan-Tuhan yang ditakuti tersebut dapat memberi akibat jelek. Ya, ini maknanya menurut pandangan mereka jika Tuhan-Tuhan tersebut dapat memberikan manfaat, berarti juga dapat mendatangkan mudarat. Takut seperti ini disebut takut sirri ya, khauf sirri. Itu takut yang kedua. Kemudian takut yang ketiga, nah ini, yakni seseorang meninggalkan sesuatu kewajiban karena takut kepada manusia, seperti menyeru kepada perbuatan ma'ruf dan tidak melarang perbuatan mungkar karena takut manusia. Takut seperti ini hukumnya haram dan tercela, nggak berani, kayak setan bisu ya, nggak berani beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Ini takut yang salah, ini haram ya. Kemudian yang keempat, khauf ta'abbud wa ta'alluq, yakni perasaan takut yang ada pada diri seseorang yang mempunyai nilai ibadah. Nah, ini dan perasaan takut tersebut menimbulkan ketaatan loh, karena takut dia mau ibadah, ini yang benar, akhirnya melahirkan amal soleh. Takut seperti inilah takut yang bernilai ibadah dan penyembahan yang menimbulkan ketaatan serta menjauhkan dari perbuatan maksiat. Bagaimana Habib Rizdo sebagai penegak adab, penegak moral, ya kan? Guru pai, ya kan? Jelas itu. Garda terdepan. Setiap kemungkaran guru pai tanggung jawab. Di sekolah. Katanya painya juga ada di masyarakat, ya kan? Tambah lagi guru tafsir. Wow, Masya Allah lagi kan? Coba, bagaimana itu sebabnya apa itu? Hilangnya rasa takut. Coba buat skripsi, bagaimana melahirkan generasi yang memiliki takwa, di dalamnya kan takut, muttaqin. Gimana itu? Dengan puasa ya, kalau di Quran. Takut jenis ini hanya untuk Allah harusnya ya, Subhanahu wa ta'ala, dan keterkaitan dengannya. Merupakan salah satu kewajiban yang terbesar dalam agama dan konsekuensi keimanan tuh. Konsekuensi keimanan. Jika ketergantungan ini tertuju kepada selain Allah, maka termasuk perbuatan syirik. Yang kita hanya takut kepada Allah, ya. Abisan, apa benar
orang pemuda yang mau menikah itu tidak berani atau menunda nikahnya karena takut. Apa yang ditakutkan? Rezeki. Musyrik berarti kan? Nah iya kan? Takut nggak bisa memberi nafkah. Diri kita juga ini dijamin rezekinya oleh Allah. Maka istri dan anak itu juga memiliki rezekinya sendiri ya Brisdo. Kalau udah rajin menghadiri walimah ya, sampai ke Jawa itu, karena besok akan mengundang walimah juga kan begitu, supaya adil akan mengharapkan kedatangan saudara dari Jawa. Nah, maka sekarang hadir dulu memenuhi undangan. Begitu. Takut tidak mampu memberi nafkah. Ya emang kamu siapa yang memberi nafkah? Hakikatnya Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Lalu anak-anakmu, kamu-kamunya juga kata Allah, kami yang memberi nafkah, memberi makan. Wala taqtulu auladakum, jangan kamu membunuh ya anak-anakmu karena takut nggak bisa memberi makan. Bisa beri jelas ya ini hidup nih ya. Bagaimana takut pada tempatnya ya. Bisa nggak dibuat kesimpulan lebih sobirin? Kenapa anak-anak remaja berbuat kriminal, melawan guru, tidak memiliki rasa takut kepada Allah? Ya kan? Rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada guru, kepada orang tua, pada akhirnya akan bisa tinggi kalau takut kepada Allahnya benar. Iya kan? Karena orang tua banyak yang kemudian bisa jadi bertentangan dengan anaknya, tapi anaknya karena takut kepada Allah, Allah mewajibkan birrul walidain, taat kepada orang tua dalam perkara yang ma'ruf, akhirnya anaknya juga tunduk atau takut kepada orang tua. Aslinya awalnya takutnya yang pokok pertama takut kepada Allah. Dia seorang istri juga takut kepada Allah dan taat kepada suami, bukan dia takutnya kepada suami. Kalau takut kepada suami, ganti suami selesai. Suami takut istri sama juga, ganti istri selesai. Tapi kalau dia takut kepada Allah, takut kepada Allah dalam makna menjadi suami yang zalim, tidak berani menzalimi istrinya. Nah, habis sore ini sudah mulai ini habis dulu. Tinggal habis dulu ini kekuatan ini habis dulu. Kekuatan habis sobirin dipentokin gitu. Kalau gas itu. Nah, yang sudah tumbang meriang kan Abi Adi. Habis sobirin enggak lama lagi kita lihat. Kalau Abi Bil emang udah meriang terus. Ya, udah mau mentok, meriang lagi, meriang lagi ya. Abisan kan udah terlalu lama meriangnya. 3 minggu baru meriang, hebat banget Abisan. Baik. Alhamdulillah. Jadi takut ini penting ya. Bagaimana orang yang alim itu ternyata apa ukurannya? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, jawab. Orang yang ilmunya banyak disebut ulama. Nah, ulama ini ukurannya juga karena paling takut kepada Allah. Ya. Maka bagaimana kita itu bisa terus meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, dan ini akan menjadi penyelamat ya, menjadi proteksi hidup kita ini. Sebab kita memiliki rasa takut yang pada tempatnya tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, seorang manusia akan menjadi pengikut hawa nafsunya. Nah ini maksiat terjadi sampai kriminal, perzinahan, perjudian, judol segala macam. Itu karena mengikuti hawa nafsu ya. Inna nafsala amaratun bisu dituruti ya Bi. Bisa buat judi, kamu senang kartu katanya ya, razia kamarnya itu banyak kartu. Awalnya main-main ya, hobi, ngasah otak apa-apa, lama-lama pakai duit ya. Setan kan dikit-dikit gesernya Bi. Ini karena menuruti hawa nafsu. Yang menuruti hawa nafsu itu otomatis dia tidak memiliki rasa takut. Yang memiliki rasa takut tinggi, dia akan mampu menundukkan hawa nafsu. Ya, kaitannya begitu. Ya,
Siapa yang mampu ya menundukkan hawa nafsunya akan memiliki rasa takut kepada Allah yang tinggi, ya. Terutama jika ia menginginkan sesuatu yang belum berhasil ia capai, jiwanya akan terus mendambakan sesuatu yang membuat ia tenang dan dapat menghilangkan segala keruwetan dan kesedihan. Jika jiwa tersebut tidak pernah berzikir dan beribadah kepada Allah yang dapat membuatnya tentram, ya, maka ia akan mencari ketentraman dengan melakukan sesuatu yang haram. Dengan melakukan pekerjaan yang keji dan mungkar. Walaupun itu kesenangan-kesenangan yang sifatnya apa? Sesaat semu. Sebagaimana kita telah membahas, yang namanya dosa, ya, itu disukai hawa nafsu, kemudian pelakunya setelah melakukannya akan diselimuti rasa gelisah, tidak tenang. Ya, walaupun pada awalnya dia merasa senang atau merasa nikmat, tapi itu sangat sebentar. Yang akhirnya dia akan diselimuti dirundung rasa bersalah, ya, terus terhantui dengan dosa-dosa sehingga dia hidupnya tidak tenang. Oleh karena itu, para santri, jangan sampai ya kita menjadi pengikut ya hawa nafsu, dan musuh abadi itu sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Dan bagaimana kita ini setiap belajar menambah ilmu, wawasan, pengetahuan, itu juga bertambah pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.